Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Mona Lisa. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kakak ini adalah mahasiswa yang sedang magang PPL di SDS Muhammadiyah Papua Selat. Nah, hari ini adik-adik akan belajar bersama kakak ya. Selamat belajar adik-adik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Semoga adik-adik hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya mengenai manfaat energi. Ada yang masih ingat adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut ke muatan IPS ya, mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tema 1. Selalu berhemat energi. Subtema 3. Energi alternatif. Muatan IPS. Nah, sekarang adik-adik buka buku tematiknya ya, yaitu di halaman 125 dan 136. Di situ ada muatan IPS. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Pemanfaatannya, minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengelola buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah adik-adik, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang mudah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga, begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak. Tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tenaga-tenaga terampil untuk mengemasnya. Nah adik-adik, pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat loh. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong.
Contohnya getuk, comro, dan keripik singkong. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong sangat berperan dalam menunjukkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Nah adik-adik, hampir semua bagian pohon pisang bisa dimanfaatkan loh, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat. Di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Nah, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tempe, donat, dan lain-lain. Dan banyak hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong-singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol lainnya cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah adik-adik, itu tadi pemahaman kita mengenai apa itu sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Contohnya seperti tadi, minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar, dan juga singkong sebagai bahan makan dan bahan industri rumahan dan juga pabrik. Nah adik-adik, selesailah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya. Dan jangan lupa dipelajari lagi di buku tematik adik-adik sekalian mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.